Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih tetap bisa ngaji, masih tetap bisa melaksanakan ibadah, berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan ini selain sholat yang 5 waktu, yaitu berpuasa di bulan Ramadan sebulan lamanya. Mudah-mudahan semua ibadah kita Allah memberikan kekuatan kelancaran kepada kita semua, memberikan taufiknya untuk terus kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah taala. Dan juga apa yang kita lakukan ngaji ini, walaupun kita cuman bisa via video seperti ini, mudah-mudahan menjadi salah satu amal soleh kita semua yang diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita semua, baginda besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, di jadwal yang ini kita ngaji kitab Al-Minahus Saniyah atau Wasiyatul Mustafa, yang mana kitab Wasiyatul Mustafa ini adalah berisi hadis-hadis dari baginda Nabi SAW, yang ini merupakan wasiat atau pesannya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebelum kita memulai ngaji kitab ini, mari kita membacakan surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, dan juga kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan seluruh sahabat Kanjeng Rasul Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga Kanjeng Nabi, terutama kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kita hadiah kepada guru-guru kita semua, kepada para ulama, para waliullah, dan kepada orang tua kita, nenek, ibu, bapak, nenek, kakek kita, baik yang telah tiada ataupun masih ada. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, mereka semua terus bertambah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makna seperti biasa, seperti kitab yang satunya lagi, sama dibaca dulu teks Arabnya. Di saat membaca teks Arabnya lengkap dengan harokat, kalian kalau ada kata-kata atau kalimat yang belum bisa dibaca, silahkan diharokati. Nanti setelah itu kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Sunda atau di logat, baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dijelaskan. Kalau ada penjelasan, sedikit dijelaskan memakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'du. Fahadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu. Qala da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khalawtu ma'ahu fi manzilihi fa qala li ya Ali anta minni bi manzilati Harun min Musa alaihi salam ghaira annahu la nabiyya ba'di inni usika al-yawma biwasiyatin in anta hafiztaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ieu kitab kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani sifat Allah anu maha welas asih di dunia sareng akhirat. Ar-Rahimi sifat Allah anu maha welas asih di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Ta'ala Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu sarang ari tambihan rahmat, wassalamu sarang kasalamatan ala sayyidina eta mugi tetep ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang hampir semua kitab yang dikarang oleh para ulama itu diawali dengan bismillah. Banyak alasan para ulama mengawali karangan-karangannya dengan bismillah, tapi bisa disamakan atau biasanya kebanyakan para ulama mengarang kitabnya diawali dengan bismillah itu alasannya satu, itu iqtidaan bil kitabil aziz, mengikuti atau meniru kitab yang paling mulia yaitu kitab Al-Quran. Itu masalah penjelasannya sedikit telah bahas di pengajian kitab Qatrul Ghaith, bisa dilihat nanti di sana di episode pertama. Kemudian alasan kedua biasanya untuk mengamalkan salah satu hadis dari baginda Nabi SAW. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au abtar au ajdam au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kurang lebih segala sesuatu, segala urusan yang sifatnya baik kalau tidak diawali dengan bismillah maka akan sedikit berkahnya. Nah, ini terbukti kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Pengarangnya sudah tiada, sudah lama meninggalkan kita. Tapi ternyata sampai hari ini kitabnya masih dikaji. Dan bukan hanya di kita di Miftahul Falah saja. Hampir semua pesantren di Indonesia tahu dengan kitab ini. Para kiai, para ustadz, para ajengan yang dulu mesantren, ya dari dulu tahu kitab ini. Karena kita pun tahu kitab ini memang dari guru-guru kita, dari para kiai dan ajengan. Dan ini kitab, ini bukan hanya di Indonesia saja dipelajari. Di luar Indonesia pun, di luar negeri, di Mesir pun. Nah, lihat di Al-Azhar di Mesir juga ya. Ada kitab ini dijual di toko buku itu. Di toko kitab itu. Oh berarti kitab ini ya memang dipelajari di sana. Kalau tidak ada yang mempelajari, kalau nggak ada yang make, ya nggak mungkin kitab ini dijual. Ngaji kitab ini dulu waktu masih SMP, waktu di Cipasu. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan kala ini bisa ngaji kitab ini lagi. Itu salah satu berkahnya. Kok berkah gimana? Ya di saat kitab ini dikaji, paling tidak kan kita juga barusan sebelum membaca kitab ini, sebelum ngaji kitab ini, baca Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini. Selama kitab ini dimanfaatkan ilmunya oleh muslim yang ada di dunia, berarti pahalanya tidak akan pernah terputus kepada pengarang kitab ini. Maka inilah salah satu bentuk atau wujud al-ilmun nafi'. Atau sebagaimana salah satu sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa di saat manusia itu meninggal, semua amalnya terputus. Ya, karena sudah meninggal kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ternyata ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Dan salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Nah, salah satu ilmu yang bermanfaat itu ya seperti ini. Nah, kalau buat ini adalah salah satu bukti bahwa kitab yang dikarang ikhlas karena Allah Ta'ala, kitab yang dikarang memang untuk menyebarkan ilmu, untuk menghilangkan kebodohan, untuk meningkatkan orang lain supaya lebih takwa lagi, kuat imannya kepada Allah Ta'ala. Dan diawali dengan bismillah, inilah salah satu bukti
keberkahan daripada bismillah. Yang selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Di kitab Qatrul Ghaith itu juga sudah menjelaskan yang dimaksud dengan alhamdu itu apa, terus Rabbul alamin itu bagaimana, itu bisa dirujuk kembali ke sana. Di sini kemudian mengulas bahwa alhamdulillahirabbil alamin ini adalah salah satu bentuk rasa syukur dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan di saat seorang hamba memuji Allah, di saat seorang hamba ingat kepada Allah, maka Allah akan semakin banyak memberikan kebaikan kepada hamba yang mau ingat kepada Allah itu. Yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim ini menemukan di syarah kitab Safinatun Najah bahwa hukum membaca bismillah itu, hukum dan pahala orang membaca bismillah itu disamakan dengan hukum dan pahala pekerjaan yang ia kerjakan yang ia awali dengan bismillah itu. Contoh misalnya, kita mau belajar, niatnya ikhlas karena kita diperintahkan juga oleh Allah lewat lisan Rasulullah SAW untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk menghilangkan kebodohan. Terus kita awali itu belajarnya dengan bismillah. Belajar hukumnya wajib. Maka membaca bismillah di situ akan mendapatkan pahala seperti pahala bismillah yang wajib. Pekerjaan yang sunnah ya seperti itu. Pekerjaan yang makruh ya juga begitu. Pekerjaan yang haram juga begitu. Yang haram gimana? Misalnya kalian di Kobong misalnya, pas mau ke masjid nggak ada sendal punya temen, mau minjem tanggung, terus udah ambil aja, gosob, begitu gosob baca bismillah. Kalau mau melakukan hal yang tidak boleh, hal yang dilarang agama, hal yang haram, maka membaca bismillahnya pun menjadi haram. Sekali lagi, kitab ini diawali dengan bismillah, diawali dengan hamdalah, kemudian sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu cara yang menjadikan kitab ini menjadi salah satu kitab yang berkah, sampai sekarang masih dimanfaatkan, masih banyak orang muslim yang memanfaatkannya, sehingga sekali lagi yang katakan di sini, selama kitab ini dikaji, dipakai, ilmu dari kitab ini selama masih diamalkan, maka pahala kebaikannya bagi pengarangnya akan terus mengalir, tidak akan pernah terputus. Dan itulah salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, terutama para sahabat. Salawat dan salam ini juga di ngaji yang kitab Qatrul Ghaith di muqaddimah itu juga jelaskan sedikitnya, dan ini menjadi doa bagi kita karena kita bersolawat kepada kanjeng Nabi adalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menjanjikan lewat lisan Nabi kita Muhammad SAW bahwa siapa hamba pun yang mau melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, satu sholawat akan dibalas dengan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pembukaan ngaji kitab ini kita awali dengan bismillah, kita awali dengan hamdalah, dan juga kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah terbukti bagi kita. Ini buktinya kitab ini diawali dengan 3 hal itu menjadi salah satu kitab yang bermanfaat. Maka kita pun ngaji kitab ini diawali dengan bismillah, hamdalah, dan sholawat. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan, atau pikiran kita, hati kita dibukakan oleh Allah taala untuk bisa menerima ilmu yang bermanfaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan. Wa ba'du, sareng saparantosna bismillah, hamdalah, sareng sholawat. Jadi wa ba'du ini isinya dan setelah pembukaan itu maksudnya begitu. Fahadhihi, maka ari ieu kitab,
atau apa yang ditulis di dalam kitab ini maksudnya. Wasiyatul Mustafa eta wasiatna Kangjeng Nabi al-Mustafa yang terpilih. Wasiyatul Mustafa eta wasiatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kapilih. Alaihi eta mugi tetep ka Kangjeng Nabi al-Mustafa as-salatu ari tambihan rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Wasiat untuk siapa? Li Ali bin Abi Thalibin kangge Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhahu, karrama mugi ngamuliakeun saha Allahu Gusti Allah wajhahu kana wajahna Sayyidina Ali. Qala ngadawuh Sayyidina Ali. Ini yang berbicara Sayyidina Ali. Da'a nyauran ni ka abdi saha Rasulullahi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu maka nyepen, saur bahasa Sundanya nyepen maksudnya menyendiri. Jadi Sayyidina Ali dipanggil oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Sayyidina Ali menghampiri Kanjeng Nabi dan berduaan ketika itu. Sayyidina Ali berduaan dengan Kanjeng Nabi. Fa khalautu maka nyepen abdi ma'ahu serta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana fi manzilihi di bumina Kanjeng Nabi. Jadi kitab ini isinya adalah wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa untuk salah satu sahabatnya yaitu Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini ya selain sahabatnya juga masih kerabat Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali ini juga adalah masih keponakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi manggil Sayyidina Ali. Manggil Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Ali menghampiri Kanjeng Nabi dan berduaan di rumah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka ngadawuh Kanjeng Nabi li ka abdi. Ya Ali hai Ali, anta ari anjeun minni ti kami di sini Kanjeng Nabi bimanzilati Haruna eta kalawan kedudukanna Kanjeng Nabi Harun min Musa ti Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Ghairu annahu salian sanyana kalakuan la nabiyya eta henteu aya nabi ba'di saparantosna kami. Jadi setelah Sayyidina Ali dipanggil Kanjeng Nabi di saat berduaan dengan Kanjeng Nabi itu bersabda ke Sayyidina Ali, Ali, kamu ini kedudukanmu dariku itu seperti kedudukannya Nabi Harun dari Nabi Musa. Ada satu riwayat tentang hadis ini di kitab Bukhari. Ini kejadian ini atau Kanjeng Nabi bersabda seperti ini kepada Sayyidina Ali. Jadi di saat ada satu peperangan, para sahabat pada pergi berperang. Nah di Madinah itu kekurangan laki-laki atau laki-laki boleh dikata nggak ada karena pada ikut perang. Nah akhirnya yang ngurus dan mengawasin ibu-ibu dan anak kecil ini nggak ada. Akhirnya Sayyidina Ali lah yang ditugaskan oleh Kanjeng Nabi untuk ngurusin anak kecil dan ibu-ibu yang ada di Madinah. Sehingga Kanjeng Nabi ngasih tahu kepada Sayyidina Ali, Ali, kedudukanmu dariku seperti kedudukannya Harun dari Musa. Yaitu kapan? Di saat Kanjeng Nabi Musa meninggalkan Bani Israel, maka Bani Israel ketika itu oleh Nabi Musa dititipkan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Nah itu seperti itu. Tapi bedanya apa? Kalau Nabi Harun itu Nabi Musa ya Nabi Harun juga Nabi. Nabi Harun yang pernah menggantikan Nabi Musa itu ya sama-sama Nabi. Kalau di sini katakannya Nabi, ghairu annahu la nabiyya ba'di. Tapi Ali, kalau setelahku ini tidak ada lagi Nabi. Jadi ini menegaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang paling terakhir. Dan walaupun Sayyidina Ali pernah ditugaskan oleh Kanjeng Nabi untuk ngurusin masyarakat di Madinah ketika itu di saat
para sahabat pergi berperang, itu bukan berarti Sayyidina Ali diangkat menjadi nabi, dan setelah kanjeng Nabi wafat pun Sayyidina Ali kan tidak menjadi nabi, karena memang ini bukti bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Ini sebentar. Dan hal ini sebetulnya di saat kanjeng Nabi memerintahkan satu sahabat, di saat para sahabat perang, terus kanjeng Nabi memerintahkan satu sahabat untuk ngurusin anak-anak dan perempuan, ini sebetulnya bukan hanya kepada Sayyidina Ali saja. Itu kalau di dalam kitab Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari, itu ada beberapa sahabat yang pernah mendapatkan tugas seperti tugasnya Sayyidina Ali dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sanyanyana abdi usi eta wasiat abdi ka anjeun al yauma dina ieu dinten. Wasiatna kumaha biwasiatin kalawan hiji wasiat in anta lamun ari anjeun hafilta eta ngapalkeun anjeun ngajaga anjeun ha kana wasiat ista maka hirup anjeun hamidan bari terpuji wa mutta sareng pasti maot anjeun syahidan kalawan syahid wa ba'asa sareng pasti ngabangkitkeun ka anjeun saha Allahu Gusti Allah Ta'ala iraha yaumal qiyamati dina dinten kiamat faqihan bari jadi jalma anu faqih ahli fiqih ahli agama aliman anu alim. Ketika Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, Ali, aku mau wasiat ke kamu. Kalau kamu menjaga wasiatku ini, kamu menghafalkan wasiatku ini, kemudian kamu mengamalkan, maksudnya bukan hanya menghafal terus menjaga, tapi memang diamalkan oleh Sayyidina Ali, wasiat-wasiat yang dari kanjeng Rasul ini, maka apa? Maka kamu akan hidup menjadi orang yang terpuji. Kenapa kok? Oh ya, karena wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Ali ini wasiat-wasiat yang baik. Maka di saat Sayyidina Ali mau mengamalkan wasiat daripada kanjeng Nabi ini, dan kita pun sebagai umatnya mau mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, maka ini akan menjadi salah satu jalan, akan menjadi salah satu cara bagi orang yang mengamalkan, yang menjadikan orang itu hidup dalam keadaan terpuji. Maksudnya terpuji, tidak menjadi orang yang jelek. Karena sekali lagi, orang hidup di dunia ini yang akan menjadikan dia orang yang baik, selain dia adalah orang yang berilmu, dia adalah orang yang beriman, dia orang yang berilmu, amaliyah dan akhlaknya lah yang akan menjadikan tolak ukur orang ini menjadi orang yang baik atau bukan. Nah, isi daripada wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Ali ini adalah tentang akhlak-akhlak yang baik. Maka di saat Sayyidina Ali mau mengamalkan wasiat kanjeng Nabi ini, Sayyidina Ali bisa dipastikan oleh kanjeng Nabi hidupnya bakal dalam keadaan terpuji. Selain itu, pesan kanjeng Nabi ketika itu, dan kamu pun kalau misalnya kamu mengamalkan wasiatku ini, menjaga dan mengamalkan wasiatku, selain hidup akan terpuji, kamu akan mati seperti orang syahid. Dalam artian, meninggal akan mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada orang yang syahid. Dan nanti di akhirat, setelah hari kiamat, di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, Allah akan membangkitkanmu Ali, kata kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, Allah akan membangkitkanmu sama seperti orang yang faqih, ahli agama, alim, dan yang pintar. Karena memang para ulama yang betul-betul faqih, yang betul-betul pintar, mengamalkan ilmunya, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat dibangkitkan, akan mendapatkan banyak keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan yang melebihi orang-orang biasa. Karena bagaimanapun juga Nabi SAW pernah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan oleh para nabi?
para nabi itu innama lam kurang lebih atau maaf, hadisnya itu bahwa para nabi itu tidak mewariskan lam yurisu dinaron wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan. Innama yurisul ilma. Tapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Makanya orang yang akan diangkat derajatnya, orang yang baik dari umat Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang berilmu. Ini sejalan dengan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang bermanfaat. Kalian pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'allim. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu yang akan menjadikan orang itu jadi baik adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmunya ilmu yang bermanfaat dan orangnya mau mengamalkan ilmunya. Ini sekali lagi, dalam muqaddimah ini atau dalam pembukaan ini, setelah diawali dengan bismillah, hamdalah, serta sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kitab ini isinya adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW untuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana diawali pesan oleh kanjeng Nabi di sini bahwa kalau kamu mengamalkan wasiat-wasiatku ini, maka kamu akan hidup dalam keadaan terpuji, mati akan mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid, dan juga nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang alim, faqih, yaitu orang yang akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.